menjelaskan keempat subtopik tersebut, terlebih dahulu saya menjelaskan apa sih itu kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition, padanannya dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti luas, kognitif berarti pengolahan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Kemudian, istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia, termasuk kejiwaan yang berpusat di otak, yang berhubungan dengan konasi atau kehendak dan afeksi atau perasaan yang bertalian dengan rasa. Berikutnya, pengertian dari konsep. Konsep adalah kategori-kategori yang mengelompokkan objek, kejadian, dan karakteristik berdasarkan properti umum. Konsep juga membantu proses mengingat, menjadikannya lebih efisien. Ketika seorang murid mengelompokkan objek untuk membantu konsep, mereka bisa mengingat konsep tersebut, kemudian mengambil karakteristik dari konsep itu sendiri. Aspek penting dari pengajaran konsep adalah mendefinisikan secara jelas dan memberi contoh yang cermat. Berikut langkah-langkah untuk membantu murid membentuk suatu konsep. Yang pertama, gunakan strategi contoh atengan. Yang kedua, bantu murid bukan hanya mempelajari suatu konsep, tetapi juga yang bukan termasuk dari konsep itu. Yang ketiga, buat konsep sejelas mungkin dan beri contoh konkret. Yang keempat, bantu murid menghubungkan konsep baru dengan konsep yang sudah mereka kenali. Yang kelima, dorong murid untuk menciptakan peta konsep. Yang keenam, suruh murid membuat hipotesis tentang suatu konsep. Yang ketujuh, beri murid pengalaman dan penyesuaian prototipe. Yang kedelapan, cek pemahaman murid atas suatu konsep dan memfiksilisasi mereka. Subtopik yang kedua adalah proses berpikir. Proses berpikir adalah memanipulasi atau mengelola dan mentransformasikan informasi ke dalam memori. Proses berpikir sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama penalaran, yang kedua pemikiran kritis, yang ketiga pembuatan keputusan, dan yang terakhir adalah pemikiran kreatif. Yang pertama penalaran. Penalaran adalah pemikiran yang logis yang menggunakan logika induksi dan deduksi untuk menghasilkan kesimpulan. Untuk penalaran sendiri terbagi menjadi 2, yakni yang pertama adalah penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran dari hal-hal spesifik ke umum, yakni mengambil kesimpulan atau membentuk suatu konsep tentang semua anggota suatu kategori berdasarkan observasi dan dari beberapa anggota. Yang kedua adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran dari yang umum ke spesifik. Berikutnya adalah pemikiran kritis. Pemikiran kritis adalah pemikiran yang reflektif dan produktif dan melibatkan evaluasi bukti. Yang ketiga adalah pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan adalah pemikiran di mana individu mengalami berbagai pikiran dan memutuskan pilihan dari sekian banyak pilihan tersebut. Yang keempat, pemikiran kreatif. Kreativitas adalah kemampuan berpikir tentang sesuatu dengan cara baru dan tak biasa, menghasilkan solusi yang unik atas suatu problem. Subtopik yang ketiga adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah menemukan cara yang tepat pada suatu masalah untuk mencapai suatu tujuan. Langkah-langkah dalam memecahkan masalah sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama,
konsep yang dibutuhkan dalam bidang studi faktor-faktor